Biografi Pahlawan Revolusi Mayor Jenderal Donald I. Cazus, DI, Panjaitan Asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat. Mayor Jenderal DI Panjaitan adalah salah seorang perwira militer yang mendapat gelar Pahlawan Revolusi. Dia meninggal di dalam peristiwa gerakan tanggal 30 September, G30S. D.I. Panjaitan memiliki nama panjang Donald Ishak Panjaitan. Ia seorang Mayor Jenderal TNI Anumerta. Dia lahir di Bali G, Sumatera Utara, tanggal 19 Juni tahun 1925. Pendidikan umum tertinggi yang pernah ditempuh DI Panjaitan ialah Mulo Mirwit Gebreit Lagere Onderwijs, sekolah menengah pertama. Telah memasuki Mulo tanpa ujian pendahuluan, karena angka-angka rapornya selama di His Holetva Inlatse School, sekolah dasar, cukup menonjol. Sebenarnya Panjaitan ingin melanjutkan sekolahnya ke HBS Hugere Burger School, tetapi keadaan ekonomi orang tuanya, sebagai pedagang kecil, tidak memungkinkan. Karena itulah ia pada akhirnya memasuki Mulo di Tarutung sesuai dengan permintaan orang tuanya. Pada waktu bersekolah di Mulo, Panjaitan mengalami musibah, kedua orang tuanya meninggal dunia. Meskipun dalam keadaan yang demikian, ia berhasil juga menyelesaikan pendidikannya. Tidak lama sesudah Panjaitan menamatkan Mulo, di Indonesia terjadi perubahan politik. Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan sejak bulan Maret tahun 1942 Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah pendudukan Jepang. Untuk beberapa waktu lamanya Panjaitan hidup menganggur. Dalam tahun 1943 ia berangkat ke daerah Riau dan bekerja sebagai kepala pembukuan pada sebuah perusahaan kayu milik Jepang. Untuk mengambil kayu di hutan-hutan, perusahaan ini memperkerjakan ratusan orang Romusha yang didatangkan dari Jawa. Mereka diperlakukan sangat kasar, dipaksa melakukan pekerjaan yang berat tanpa digaji, sedangkan makanan kurang terjamin, banyak di antara mereka yang meninggal atau jatuh sakit. Panjaitan menyaksikan drama tersebut tanpa bisa berbuat apa-apa. Dalam masa pendudukan Jepang, para pemuda memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan militer. Tujuan Jepang sebenarnya ialah untuk menggunakan tenaga para pemuda untuk kepentingan Jepang yang pada waktu itu masih dalam berperang dengan pihak sekutu. Di Jawa dibentuk tentara peta, pembela tanah air, dan di Sumatera dibentuk pasukan lokal, disebut Guyugun. Kedua jenis pasukan ini dimaksudkan untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia dari serangan pembalasan sekutu. Selain itu dibentuk pula pasukan yang disebut Heiho. Berbeda dengan tentara peta dan Gyugun, kesatuan Heiho diikut sertakan dalam pertempuran di luar Indonesia, antara lain, di Malaysia dan di Birma. Seperti kebanyakan pemuda Sumatera, DI Panjaitan pun memasuki Gyugun. Setelah selesai dilatih, ia ditempatkan di Pekanbaru. Ia tetap berada di kota ini ketika Jepang menyerah kepada sekutu dan pada waktu kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Jepang sudah membubarkan Gyugun. Mereka itu dilucuti senjatanya dan disuruh kembali ke kampung masing-masing. Sesudah proklamasi kemerdekaan diketahui di Pekanbaru, DI Panjaitan berusaha kembali mengumpulkan anggota-anggota Gyugun. Ia juga mengadakan kontak dengan pemuda-pemuda lain, baik yang sudah mendapatkan pendidikan militer maupun belum. Mereka membentuk organisasi yang kemerdekaan diketahui di Pekanbaru. DI Panjaitan berusaha kembali mengumpulkan anggota-anggota Gyugun. Ia juga mengadakan kontak dengan pemuda-pemuda lain, baik yang sudah mendapatkan pendidikan militer maupun belum. Mereka membentuk organisasi yang disebut PRI Pemuda Republik Indonesia. PRI inilah yang dalam bulan Desember menjelma menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Di daerah Riau dibentuk 3 batalion TKR, masing-masing berkedudukan di Pekanbaru, Bengkalis dan Indragiri. DI Panjaitan diangkat menjadi Komandan Batalion TKR Pekanbaru. Dalam perkembangan selanjutnya, satuan-satuan militer di daerah Riau ditempatkan di bawah Komando Divisi IX Banteng yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Divisi ini mempunyai 4 resimen. Salah satu di antaranya ialah Resimen 4 di Riau dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Hasan Basri. DI Panjaitan diangkat menjadi Komandan Batalion I Resimen 4 di Pekanbaru. Sebagai Komandan Batalion, DI Panjaitan diberi pangkat Mayor. Dari jabatan Komandan Batalion, karirnya terus meningkat, sehingga ia diangkat menjadi Wakil Komandan Resimen 4.
Pada bulan Maret tahun 1948 ia dipindahkan ke Bukit Tinggi untuk menduduki jabatan Kepala Organisasi Pendidikan Divisi DC. Pada waktu itu di kalangan angkatan perang dilaksanakan reorganisasi dan rasionalisasi. Salah satu kebijaksanaan yang diambil dalam rangka RERA ialah penurunan pangkat perwira satu tingkat. Demikianlah, DI Panjaitan yang sudah berpangkat mayor diturunkan satu tingkat menja di kapten. Jabatan sebagai Kepala Organisasi Pendidikan Divisi IX Banteng dipangkunya selama beberapa bulan. Sesudah itu ia diangkat menjadi Kepala Staf 4 Suplai Komandemen Sumatera yang kemudian berganti nama menjadi Tentara dan Tentorial Sumatera. Secara organik ia tidak lagi berada di lingkungan Divisi IX. Belum beberapa lama jabatan sebagai Kepala Staf 4 ini dipangkunya, Belanda sudah melancarkan agresi militer kedua kalinya. Panjaitan bersama kesatuan-kesatuan lain meninggalkan kota untuk melancarkan perang gerilya. Beberapa hari setelah Belanda melancarkan agresi, di Sumatera Barat dibentuk PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara SH. Tenaga DI Panjaitan ternyata diperlukan pula untuk bantu kelancaran tugas-tugas PDRI. Karena itulah sejak tanggal 15 Januari tahun 1949 ia diangkat menjadi pimpinan Pusat Perbekalan PDRI di samping jabatannya sebagai Kepala Staf IX Tentara dan Teritorial Sumatera. Sesudah pangkuan kedaulatan, Kapten DI Panjaitan ditempatkan di Medan sebagai Kepala Seksi 2 Staf Tentara dan Teritorium TTI Sumatera Utara. Lebih dari 2 tahun kemudian, yakni bulan Oktober tahun 1952, ia dipindahkan ke Palembang untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala Staf Tentara dan Teritorium 2 Sumatera Selatan. Pada waktu itu ia sudah memperoleh kenaikan pangkat menjadi Mayor sementara. Barulah bulan Januari tahun 1956 status sementara itu dicabut dan sejak itu DI Panjaitan berpangkat Mayor efektif. DI Panjaitan termasuk salah seorang perwira yang haus akan ilmu pengetahuan, terutama yang bersangkutan dengan kemiliteran. Dalam banyak hal ia belajar sendiri. Setiap waktu yang terluang digunakannya untuk memperdalam pengetahuannya. Karena itulah pimpinan Angkatan Darat memberi kesempatan kepadanya untuk mengikuti kursus militer atase, Milat, gelombang pertama pada tahun 1956. Dalam masa itu pula, Juni tahun 1956, pangkatnya telah dinaikkan menjadi Letnan Kolonel. Kursus Milat yang dibuka bulan April tahun 1956 itu berakhir pada permulaan Oktober tahun 1956. Karena prestasinya dianggap baik, Letnan Kolonel Panjaitan ditunjuk sebagai atase militer di Bonn, Jerman Barat. 1 tahun lamanya ia bertugas di luar negeri. Sewaktu kembali ke Indonesia, ia diserahi tugas baru sebagai perwira diperbantukan pada Deputi Kepala Staf Angkatan Darat KSAD. Pangkat kolonel diterima Panjaitan bulan Juli tahun 1960. 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Asisten 4 Menpangat Menteri Panglima Angkatan Darat. Pada waktu memegang jabatan sebagai Asisten 4 ini ia memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan pada Associated Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat. Pendidikan di luar negeri ini ditempuhnya sejak Desember tahun 1963 sampai Juni tahun 1964. Sementara itu pangkatnya sudah dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal. Pulang dari Amerika Serikat, ia diserahi kembali memegang jabatan sebagai Asisten 4 Menpangat. Jabatan ini tetap dipegangnya sampai ia dibunuh pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari oleh orang-orang PKI, Partai Komunis Indonesia, yang melancarkan pemberontakan untuk merebut kekuasaan negara. Berdasarkan surat keputusan Presiden RI No. 111 Koti tanggal 5 Oktober tahun 1965 Brigjen Panjaitan ditetapkan sebagai pahlawan revolusi, pangkatnya dinaikkan secara anumerta menjadi Mayor Jenderal. Telah meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Istrinya bernama Marike Ani Halomoan. Mereka menikah pada tanggal 3 September tahun 1946, dan mempunyai 6 orang anak. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat menambah wawasan sejarah.
Jangan lupa subscribe ya. Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.